Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Pagi hari ini Allah masih memberikan begitu besar nikmatnya kepada kita. Di antara nikmat besar itu adalah kita dipakai, kita dilibatkan dalam ketaatan. Salah satu doa salafus salih dahulu adalah saat mereka minta kepada Allah agar selalu disibukkan dalam taat. Allahumma sta'amilna, Allahumma stakhdimna, wala tastabdilna. Ya Allah, libatkan terus aku dalam kebaikan, dalam ketaatan, dan jangan gantikan aku dengan yang lain. Ini doa mereka. Dan alhamdulillah di 10 terakhir ini trennya di mana orang-orang mungkin sibuk berburu baju baru dan sebagainya, justru Allah pilih kita untuk berada dalam ketaatan. Imam Ibnul Jauzi pernah berkata, innal khuyul idza dharafat nihayatil midmar badalat qisara juhdiha litafuza bis sibaq fala takunil khuyul afdan mink innaka illam tuhsin al istiqbal la'allaka tuhsinul wada'. Yang artinya, sungguh kuda-kuda pacu apabila sudah mendekati garis finish, maka mereka akan mengerahkan semua kemampuan yang mereka miliki agar mereka memenangkan turnamen tersebut. Maka jangan sampai kuda pacu lebih cerdas dari Anda. Jika kau tidak cukup baik dalam menyambut, setidaknya kau cukup bijak dalam melepas. Itulah ungkapan dari seorang imam besar, Imam Ibnul Jauzi, yang membuat kita termotivasi. Justru mendekati garis akhir dari Ramadan ini bukan melemah ibadah kita, justru kita meningkatkannya menjadi lebih baik lagi. Karena iktidaan bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengambil teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibunda Aisyah, kan Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, Rasulullah kalau sudah memasuki 10 malam terakhir, syaddal mi'zar ay qadha ahlahu wa ahya lailahu. Beliau kencangkan ikat pinggang, beliau bangunkan keluarganya, dan beliau hidupkan malam-malamnya. Mudah-mudahan doa ini juga selalu kita baca, Allahumma stakhdimna wa la tastabdilna. Ya Allah, terus sibukkan kami dalam kebaikan dan ketaatan, jangan ganti kami dengan yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita sama-sama ingin belajar tentang begitu luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu kendati dosa kita begitu banyak, man minna la yukhti, siapa di antara kita yang berani memproklamirkan dirinya tidak pernah bersalah? Siapa di antara kita yang berani mendisklaimer bahwa saya tidak pernah berbuat dosa? Siapa di antara kita yang berani mengatakan itu? Karena Rasulullah SAW, sosok yang tidak pernah berdusta sekalipun, enggak pernah dalam hidupnya. Beliau mengatakan, kullu bani Adam khatta'un. Semua manusia ini pendosa, orang yang pernah salah. Dan beliau menggunakan lafaz yang menunjukkan tentang sering dan berulangnya kesalahan itu. Khatta'un, kata beliau, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan yang terbaik dari orang yang pernah dan terus berbuat salah ini adalah yang segera melakukan pertaubatan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun banyaknya dosa kita, maka di sini menunjukkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memang pantas dan sangat pantas untuk menyandang gelar Al-Ghaffar atau Al-Ghafur. Namun yang menarik, saat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wardaha, ibunda kaum mukminin, ibunda kita semua, pernah bertanya terkait dengan malam Qadar, 10 malam terakhir. Ya Rasulullah, apa tuntunanmu untuk kami saat
kami menjumpai malam itu. Beliau mengajarkan, maka bacalah faquli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari mengatakan bahwa al-afu qad yakunu qabla al-uqubati aw ba'daha. Yang namanya al-afu atau maaf boleh jadi dia terjadi sebelum atau setelah seseorang melaksanakan sebuah hukuman. Jadi al-afu itu, maaf itu boleh jadi sebelum melaksanakan atau setelah melaksanakan atau menjalankan hukuman itu. Entah, saya tidak ahli di dalam hukum, dalam hal ini adalah hukum positif seperti itu. Sekitar 3 hari lalu saya isi kajian di Mahkamah Konstitusi. Saya bilang, ini namanya apa? Di depan mereka saya tanya, ini istilahnya apa? Yang dikatakan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari ini apa? Mungkin abolai sekali Ustaz, mungkin abolisi katanya. Ini seperti yang dikatakan oleh beliau. Saya mengutip ucapan dari salah seorang yang ada di Mahkamah Konstitusi itu mungkin abolisi kali Ustaz. Sebelum dan atau setelah pelaksanaan hukuman. Maka jika terjadi pengampunan atau rasa maaf, maka itu disebut dengan al-afu. Coba, di 10 malam terakhir ini kita disunnahkan membaca doa itu, Allahumma innaka afu. Coba, bagaimana dalamnya makna itu, kata beliau, kata Imam Ibn Jarir, dan Rasulullah SAW mengajarkan itu. Mungkin di antara kita ada yang pernah melaksanakan perbuatan dosa, dan qadarullah wa masya'a fa'al, kita pun sudah dihukum Allah, diganjar hukuman itu. Lantas kemudian Allah maafkan. Atau ada yang telah melaksanakan satu pekerjaan dosa dan kesalahan, dianggap belum melaksanakan atau belum menerima hukuman itu. Walaupun bisa jadi hukuman itu adalah saat seseorang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, sejatinya sedang merasakan hukuman itu sendiri. Atau sedang menjalani hukuman itu sendiri. Maka katakan, kalau hukuman itu belum terjadi kepada pelakunya, maka Allah sudah memberikan maaf dan ampunan. Itulah makna al-afu di dalam hadis tersebut. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inna min a'zami ma yub'atsu ar-raja fi qalbi al-mu'min wa yamna'uhu min al-ya'si wal qunut si'ata maghfiratillah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk hal yang paling besar yang menjadi hal terkuat di dalam motivasi seseorang untuk melakukan sebuah tindakan optimis atau rasa tidak pernah putus asa dalam hidup ini adalah si'atu maghfiratillahi subhanahu, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allati wasi'at kull syai', bahkan luasnya ini mengalahkan luas apapun. Kalaupun disebut dengan istilah banyaknya, ampunan Allah lebih banyak daripada sesuatu apapun yang disebut istilahnya banyak. Fala 'abdu mahma kathurat dhunubuhu wa tataba'at khatayahu yabqa babul maghfirati maftuhan ma dama fi qalbihi iman wa fi lisanihi istighfar wa fi ruhihi raja'. Disebutkan di sini bahwa sesungguhnya bagaimanapun kelamnya seseorang dalam berbuat maksiat atau pelanggaran atas apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka sesungguhnya pintu ampunan rahmat Allah selalu terbuka jika di dalam hatinya masih terdapat keimanan, lisannya senantiasa beristighfar, dan ruhiyahnya berharap begitu baik kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ihsanuz dzan bi rabbih, dia berbaik sangka kepada Allah Rabbnya. Wadzalika kana al-hadits 'anil maghfirah, karenanya banyak sekali kalau kita bicara tentang bab ampunan Allah Subhanahu wa taala, fahaditsun katsirun, maka banyak sekali hadis-hadis ini melambangkan tentang bagaimana Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Hatta itu dosa besar, Allah berikan ampunan.
Allah sebutkan di dalam Al-Quran, misalkan di surat Az-Zumar ayat 53, kata Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan wahai Rasul, wahai hamba-hamba Allah yang telah melampaui batas dalam kemaksiatannya, dalam kezalimannya kepada dirinya, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Lihat kalimat ini, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah mengampuni seluruh dosa seluruhnya ini. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Az-dzunub, dosa yang dimaksud di sini adalah dosa ala wajhil istighraq, mencakup semua jenis dosa, besar atau kecil, sengaja atau tidak, terang-terangan atau dilakukan sembunyi-sembunyi, dilakukan berkesendirian atau berkelompok berjamaah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh jenis dosa. Az-dzunub, al-alif wal lam tufidul istighraqiyah. Alif lam yang ada dalam kata az-dzunub di surah Az-Zumar ayat 53 ini menunjukkan tentang keumuman daripada makna dosa itu sendiri. Mungkin ada orang yang diampuni dosanya, maaf. Mungkin ada orang yang diberikan maaf atas kesalahannya. Kalau kita bicara dari sisi manusianya, oh kalau dia masalahnya sepele. Tapi kalau sudah menyinggung hal yang mendasar tidak akan pernah diampuni. Kan gitu. Tapi Allah tidak. Bahkan pelaku syirik Allah berikan ampunan jika dia mau bertobat. Masalahnya tatkala orang ini meninggal dunia dan belum sempat bertobat, itulah berlaku ayat ini kepada orang tersebut. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Kapan ini? Pada saat orang tersebut meninggal dan belum sempat bertaubat. Kalau itu berarti sudah nihaiyan, sudah jelas, final, nggak akan diampuni di akhirat, tidak akan mendapatkan ampunan. Tapi madama yatubu fi dunyahu, selagi orang ini bertaubat di dunianya ini, maka Allah mengampuni dosa apapun, sebesar apapun dosa itu. Itulah yang makanya dikatakan di dalam ayat ini, innahu huwal ghafurur rahim. Selalu kalau kita lihat bagaimana ending dari setiap ayat, ujungnya berkorelasi dengan ayat-ayat sebelumnya atau dengan permulaan ayat atau pertengahannya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika saya katakan, jika mungkin ada dua saja nama Allah dari begitu banyaknya nama-nama Allah, maka dua kata ini cukup buat kita. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Walaupun nama Allah begitu banyaknya, adapun yang disebutkan 99 itu yang populer yang kita kenal dan Allah turunkan dan Allah ajarkan kepada Rasulullah SAW. Yang masih Allah rahasiakan banyak sekali. Mana buktinya? Ada dalil di mana doa Rasulullah SAW mengatakan, "Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak." Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan seluruh nama-namamu yang baik-baik yang engkau namakan dirimu dengannya, dan atau yang kau turunkan dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, dan yang masih kau rahasiakan di dalam ilmumu. Awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ini bukti bahwa nama Allah begitu banyak, hanya yang kita ketahui adalah 99 itu. Lillahi tis'atun wa tis'una asman faman ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki nama yang begitu indah, 99 jumlahnya, maka barang siapa yang mampu mengihsa. Apa itu ihsa? Disebutkan bukan cuma sekedar hafal, tapi juga mengamalkan isinya, itu disebut dengan ihsa, maka orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendeknya, kalau dua nama Allah yang agung ini cukup, andai kata nama ini cukup mewakili yang lain, maka lakafatah, cukup bagi kita sungguhnya dua nama ini. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fahadhil ayah disebutkan min a'zami ayatir raja' fil Quran. Ayat ini adalah ayat yang paling agung tentang memberikan rasa percaya diri, motivasi dan harap
kepada hamba-hamba Allah yang telah bergelimang dalam dosanya. Idza khataba Allahu fiha al-muznibina alladzina asrafu fi dzunub. Karena Allah langsung mengatakan kepada hamba-hambanya ini yang telah melakukan dosa, kata Allah, Allah memberikan ampunan dan tidak perlu putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Ada orang yang sudah kayaknya habis harapannya. Ada orang yang kayaknya sudah pupus kepercayaan dirinya dalam menyongsong satu hal yang mungkin hanya ada secercah kebaikan, kemudian dia tumbang sebelum berjuang. Tapi begitu mendengar ayat ini, la taqnatu min rahmatillah. Kenapa kita butuh rahmat Allah? Bahkan yang masuk surga saja lantaran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ma minkum min ahadin, tidak ada salah seorang dari kalian yadkhulul jannata bi'amalih, masuk ke dalam surga karena amalnya. Sahabat langsung merespon, hatta anta ya Rasulullah, sampai dirimu juga tidak masuk surga karena amalmu? Hatta ana, kata Rasulullah, sampai diriku tidak masuk surga karena amalku. Lihat, tatafattar qadamah, bengkak kakinya. Kusrat rubaiyatuhu, hancur giginya. Lelah badannya, begitu letih dan capek fisiknya, mentalnya digojlok habis-habisan. Apakah ini yang membuat beliau masuk surga? Serta-merta beliau mengatakan, hatta ana, sampai diriku tidak. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Hanya saja Allah membekapku, memukusku dengan rahmatnya dan karunia-Nya. Jadi rahmat inilah yang kemudian kata Allah di dalam ayat ini, la taqnatu, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Al-A'raf surat ke-7 ayat 156 Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulli syai'. Fa kullu ma fil kauni dakhilun fi rahmatillah wa min a'zami madarihi hadhihi ar-rahmah maghfiratu li ibadihi. Kalau kita lihat ayat ini disebutkan bahwasanya rahmatku meliputi segala hal, maka semua apa yang ada di dalam alam raya ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya rahmat. Dan di antara bentuk yang paling nyata dari rahmat Allah, maghfiratuhu subhanah, yaitu ampunan Allah kepada hamba-hambanya. Allah berfirman dalam Quran surah keempat ayat 115, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu, siapapun yang melaksanakan, mengerjakan keburukan atau menzalimi dirinya, thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahim, dengan catatan kemudian dia langsung melakukan pertaubatan, dia mohon ampun kepada Allah, maka dia akan jumpai Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada orang yang diampuni, ya, diampuni, dibebaskan begitu, tapi setelah sebelumnya disiksa. Ada. Kalau manusia, tapi kalau Allah, ada yang diberikan ampunan dan lolos dari siksaan, ada. Mengapa demikian? Karena kata Rasulullah SAW, Allah bisa mengampuni dengan rahmatnya sebagaimana Allah menghukum seseorang dengan keadilannya. Ini yang menjadi manhaj ahlus sunnati wal jamaah, bahwa seorang pelaku dosa besar sekalipun di akhirat, hum tahta masyiatillah, mereka di bawah kewenangan Allah secara mutlak. Insya'a ghafara lahu bi'adlih wa rahmatih, wa insya'a, kalau Allah mau dia diberikan ampunan, maaf, tidak disiksa, Allah bisa berikan itu karena rahmatnya. Wa insya'a 'adzabahu bi'adlih, tapi kalau seandainya Allah mau dia disiksa dulu, maka Allah siksa karena keadilannya, bukan Allah dendam. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyaknya ayat-ayat, maka kita cukupkan sampai seperti itu saja penyebutannya. Kita beralih kepada beberapa hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan tentang luasnya ampunan Allah. Lihat, Rasulullah SAW pernah meriwayatkan satu hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, fi ma rawahu Tirmidzi fi sunanihi, seperti yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, ya bani Adam, Allah berfirman, wahai anak cucu Adam, lau balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Andai dosamu
menyentuh langit. Coba bayangkan, andai dosamu menyentuh langit, dengan catatan bahwa engkau memohon ampunan kepadaku, kata Allah, summa astaghfartani, dengan catatan kau mohon ampun kepadaku, maka aku berikan ampunan itu wala ubali, aku tidak peduli berapapun banyaknya dosamu. Lihat, andai kita divonis oleh hakim bersalah, andai kita sudah divonis sekian tahun hukuman yang harus kita lakukan atau kita jalani, andai kita divonis bahwa kita harus mengganti kerugian sekian triliun jumlahnya, terus tiba-tiba ada sebuah surat, berapapun besarnya kesalahanmu, maka hari ini kubebaskan. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita rasakan? Allah jauh lebih sayang, Allah jauh lebih besar maafnya dan ampunannya dari semua itu. Kata Allah, ya bani Adam, lau balagat dzunubuka adanus sama, kalau dosamu menyentuh langit, kata Allah, summa astaghfartani, kemudian kau minta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku akan ampuni dan aku tidak peduli. Orang saat memberikan ampunan mungkin dicibir, orang saat memberikan pengampunan, amnesti, mungkin dia dicemooh. Tapi kata Allah, wala ubali, aku tidak peduli, aku tidak menggubris ucapan orang-orang tersebut. Wala ubali, yang jelas kau datang kepada aku, kau mohon ampunan, kata Allah. Summa astaghfartani. Kalimat itu menunjukkan tentang pembelaan Allah kepada kita. Bukan kemudian setelah kubebaskan kau tanggung sendiri. Enggak. Allah kemudian membela kita, wala ubali, aku tidak peduli dengan omongan, cemoohan, komenan orang-orang tentang sikap ini yang kuambil untukmu. Lihat, Allah bela kita. Coba yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ayat, kalau hadis yang kita dengar pagi ini terus kita maksimalkan waktu yang tersisa dari Ramadan ini, rasanya kita tidak mau buru-buru pisah dengan Ramadan. Ya, rasanya kita tidak mau buru-buru Ramadan pergi begitu saja dari hidup kita. Kenapa? Bulan ampunan. Rasulullah SAW dalam riwayat dari Salman Al-Farisi pernah mengatakan, syahrul maghfirah. Bulan ini Allah benar-benar mengobrol janjinya, memberikan janji yang begitu besar kepada kita dalam bentuk ampunan. Rasulullah mengatakan, lillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah. Allah punya hamba-hamba yang dimerdekakan dari neraka, dan itu terjadi di setiap malam. Bukan cuma 10 malam terakhir. Jadi dari jika malam pertama kita mohon kepada Allah, Rasulullah mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan didasari iman dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nahnu mudznibun, kita ini pendosa. Hanya Allah tutup rapat-rapat dosa kita. Kita akui atau tidak, kita ini pendosa. Maka ada satu hadis yang menenteramkan batin kita. Kata Rasulullah, lillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lail. Ada tengkuk-tengkuk yang dibebaskan oleh Allah dari neraka, dan itu terjadi di setiap malam-malam Ramadan. Andai kita benar-benar menghayati hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, kita tidak mau berpisah dengan Ramadan. Karena kita tidak pernah tahu apakah akan datang lagi Ramadan untuk kita. Ramadan akan datang, tapi apakah kita masih ditakdirkan Allah berjumpa dengan Ramadan tersebut? Maka wajar Imam Ibnul Jauzi mengatakan, innal khuyul idza dharafat nihayatil midmar badalat kisara juhdiha litafuza bisibab. Kuda pacu kalau sudah dekat garis finish, dia akan mengerahkan sebuah kemampuan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khati'atina. Afwan.
Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda dalam Sahihul Bukhari dan Muslim, "Lillahi afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum yajidu dhalatahu fil falat." Sungguh Allah lebih senang dengan taubat seorang hamba daripada salah seorang dari kalian yang menjumpai kembali barangnya, seluruh logistik yang sempat hilang. Saat kita berada di tanah lapang, kita tidak temukan apa-apa dari harta yang kita bawa. Rasanya pupus harapan kita. Rasanya kita mungkin mati dalam keadaan lapar dan kehausan. Saat terbangun karena lelah dari pencarian itu semua, ternyata barang itu ada di hadapan kita. Apa yang terjadi? Rasa gembira yang pasti memuncak, meledak rasa itu. Tapi apa kata Rasulullah? Lillahi afrahu bi taubati 'abdi. Allah lebih senang dari taubatnya seorang hamba tadi itu, ketimbang dia jumpai barang-barang yang sempat dibawa lari oleh tunggangannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani fillah, mari, waktunya tinggal ayyaman ma'dudat. Waktunya hanya berbilang dalam hitungan jari. Hanya dalam hitungan jari. Allah berkata ayyaman ma'dudat. Baru kemarin rasanya kita tunggu kapan penentuan hilal itu. Kapan tarawih pertama dan perdana kita mulai. Tapi hari ini, syi'na am abaida, kita suka atau tidak suka, kita akan melepas dia. Faman wajada wa khairan falyahmadillah. Siapa yang saat melepasnya, dia jumpai catatan amal Ramadannya baik dan bagus, maka bertahmidlah kepada Allah. Tapi barang siapa yang catatan amalnya justru tidak sebaik harapannya, fala yalumanna ila nafsah. Jangan sekali-kali ia mencibir, mencari kambing hitam kecuali salahkan diri. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada beberapa ucapan salafus salih menguatkan rasa harap kita bahwa Allah Maha Pengampun. Disebutkan bahwa Abdullah ibnu Mas'ud pernah berkata, akbaru ayatin fi kitabillahi raja'an. Ada satu ayat dalam firman Allah yang sangat kami harapkan, besar sekali harapan kami kepada ayat itu, saat Allah berkata, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai Rasulullah kepada hamba-hamba yang telah melampaui batas dalam berbuat maksiat, melampaui batas dalam kezaliman kepada dirinya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Banyak yang mengakhiri hidupnya harus lompat dari ketinggian. Banyak yang harus meminum racun serangga. Banyak yang harus menusukkan dirinya dengan benda tajam. La taqnatu min rahmatillah. Allah bilang jangan. Kamu enggak perlu putus asa. Aku mengampuni seluruh dosamu, kata Allah. Abdullah bin Mas'ud menangis membaca ayat ini. Kata beliau, ada satu ayat yang paling kuharapkan, besar sekali harapanku kepada ayat itu. Jangan pernah putus asa. Jamaah yang dimuliakan Allah, Hasan al-Basri pernah berkata, lau alima al-'abdu si'ata rahmati rabbih. Andai seorang hamba tahu tentang luasnya rahmat Allah, ma qanata min rahmati ahadin. Ma qanata min rahmatihi ahadun. Walau alima syiddata azabihi ma amina min azabihi ahadun. Andai seorang hamba tahu tentang luasnya rahmat Allah dan ia tidak berputus asa darinya, maka tidak ada satupun orang yang akan berputus asa dari rahmat Allah tersebut. Dan andai seorang hamba tahu tentang besarnya, kerasnya siksaan Allah terhadap seorang hamba, niscaya tidak akan ada yang merasa aman satupun dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasan al-Basri pernah mengatakan demikian, dan beliau juga senada dengan apa yang dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, ma ahab an yakuna hisabi ila walidai rabbi khairun li minhuma. Kata beliau, ma ahabu an yakuna hisabi ilayya walidai rabbi khairun li minhuma. Tentang harapan seorang anak kepada orang tuanya, agar dia tidak dihukum oleh orang tuanya, agar dia diberi maaf oleh orang tuanya. Banyak orang tua yang tetap menyambut kepulangan anaknya sekelam apapun anak itu di luar. Anaknya sudah rusak di luar sana, tapi pintu rumah orang tua masih terbuka untuk anak tersebut. Kata Sufyan, dan Allah lebih baik daripada kedua orang tuaku. Ya.
Berapa banyak kita jumpai anak-anak yang sudah rusak di luar sana. Orang tuanya masih menanti kembalinya anak tersebut. Mungkin sudah merusak nama baik kedua orang tuanya, memalukan dan membuat malu orang tuanya dari perilakunya tersebut, tapi orang tuanya masih sayang kepada anaknya. Seraya berharap anak ini akan kembali ke pangkuan orang tuanya. Kata Sufyan, Allah lebih sayang dari kedua orang tua. Jamaah yang dimuliakan Allah. Maka belajar kita dari sini, mumpung masih ada waktu. Ramadan ini. 2 hari lalu Al-Fakir mengimami teman main, teman kecil meninggal dunia di usia yang masih relatif 40-an tahun. Di gang yang sama tetangganya meninggal di hari yang sama. Ya Rabb, padahal tinggal beberapa hari lagi Ramadan berakhir. Tapi dia harus lebih dulu berpulang kepada Allah sebelum Ramadan ini pamit dari rumahnya. Apa yang membuat kita begitu tenang, dapat jaminan saya akan ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang? Wallahi la. Demi Allah tidak. Umur kita kah? Fisik kita kah? Umurnya masih puluhan tahun, 40-an saja. Kemudian fisiknya besar, kuat. Kalau Allah berkata, kembali, kata Allah, kembali sudah. Ini makanya disebutkan di antara bagaimana cara dan bentuk pertaubatan kita untuk mendapatkan at-taubah tariqul maghfirah. Taubat itu adalah jalan menuju ampunan, segera bertaubat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bersegera dalam taubatnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah. Dan luasnya surga Allah yang diperuntukkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa, di mana luasnya surga tersebut setara dengan langit dan bumi. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Rasulullah sudah mengabarkan bahwa usia kita sedikit. Ma baina 60 ila 70. Hanya 60 sampai 70 saja. Wa qalilun man yajuzu dzalik. Dan sangat sedikit sekali yang melampaui umur tersebut, kata Rasulullah. Jadi kalau kita sudah masuk ke usia 40, Rasulullah ajarkan kita untuk membaca Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Baca banyak-banyak baca ayat ini. Karena usia 40 adalah usia puncak keemasan. Ibarat orang yang mendaki gunung, jalan terjal yang dia lalui, mungkin sesekali dia tersandung jatuh, mungkin sesekali dia terperosok, jalannya licin, mungkin sesekali dia harus terengah saat menanjak. Tapi begitu sampai di puncaknya, itulah umur 40. Di situ kemudian dia harus banyak mengintrospeksi diri, terus dia lihat bagaimana saya akan melalui jalan selanjutnya. Jalannya menukik, sangat tajam. Salah-salah saya terperosok, salah-salah saya terjatuh. Keliru saya dalam melangkah, boleh jadi saya terlempar ke jurang. Tapi barang siapa yang sudah melampaui 40, dalam riwayat disebutkan tentang usia 60. Kalau dia sudah tidak bertaubat lagi, bingung kita. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma pernah berkata tentang mereka yang masih belum baik amalnya, mengalahkan amal buruknya. Maka kata beliau, barang siapa yang amal baiknya belum bisa mengamalkan amal buruknya, maka siap-siap ditutup usianya di atas kebiasaan yang ia lakukan. Ibnu Abbas pernah berkata, barang siapa yang amal baiknya belum bisa mengungguli amal buruknya, maka siap-siap ia ditutup di atas kebiasaan yang dia lakukan. Ikhwatul iman azanallahu yakum. Taubat itu butuh penyesalan. An-nadam ala fi'li. Taubat itu butuh penyesalan atas apa yang kita pernah lakukan. Dan butuh keberanian untuk melepas dan tidak mengulangi. Dan taubat itu adalah janji kita, al-azmu ala adamil audah. Janji kita kepada Allah untuk tidak dan tidak akan pernah lagi
berdekat-dekatan dengan maksiat yang pernah kita lakukan dan tidak lagi mau tertarik untuk mengulanginya di kemudian hari. Ini taubat. Taubat itu adalah berani menyesali, berani meninggalkan, dan juga berani bertekad untuk tidak mengulangi. Mudah-mudahan kajian singkat kita pada pagi hari ini membuat kita makin yakin kepada Allah bahwa Allah menyambut hambanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail." Apa artinya? Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di waktu malam seraya menunggu orang-orang yang berdosa di siang hari untuk melakukan pertaubatan. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari seraya menanti orang-orang yang bermaksiat di malam hari untuk segera bertobat kepadanya di siang hari. Inilah maha besarnya Allah. Allah bukan marah malah. Setiap kali pendosa dengan semua dosa yang dia lakukan datang kepada Allah, tulus ingin melepas semuanya dan hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semua tanpa terkecuali dosa masa lalu kita yang besar maupun yang kecil, terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Kita lakukan seorang diri atau keadaan berjamaah, kita lakukan sadar atau kita tidak menyadarinya. Allah Ta'ala alam wa sallallahu salama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mungkin ada 1-2 pertanyaan dari jamaah yang ingin ditanyakan, tafadhal mashkuran ma'jura. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allah Maha Pengampun, Pak. Tapi ada persyaratannya bahwa yang bersangkutan bertobat dan bertekad pertama menyesal, kemudian tidak akan mengulangi perbuatannya. Dan tadi saya itu lagi lupa Pak Ustaz. Jadi jelas bahwa walaupun dia bertobat tapi harus ada persyaratannya Pak. Jadi bukan bertobat terus diampuni kalau dia tetap melakukan kesalahan yang sama. Terima kasih, mohon penjelasan lagi Pak. Terima kasih. Jazakallah khairan katsira. Dalam poin terakhir yang Al-Fakir sampaikan tadi bahwa taubat itu memang butuh rukun. Rukun taubat itu tadi adalah berani menyesali dulu. Mengakui bahwa kita pernah melakukan itu. Akui di depan Allah, bukan di depan manusia. Yang kedua adalah berani untuk meninggalkan. Kita tinggalkan sudah. Dan berani untuk tidak mengulangi. Ini rukunnya memang berat. Kadang-kadang baru terpenuhi 1 dari 3 rukun ini. Baru berani nyesal tapi besok ngulangi lagi. Berani nyesal, ngulangi lagi. Nyesal, tinggalin, kemudian tertarik lagi. Itulah makanya para ulama tatkala mengatakan tentang pertaubatan, maka tolak ukurnya seolah engkau mati besok. Jadi kalau kita mau mati besok, terus kita pikir saya masih mau maksiat lagi, apa iya ada kesempatan lagi taubat? Tapi kita manusia betul, bahwa kerap kali nanti berulang, kerap kali kita melakukan lagi kesalahan. Terus bagaimana dengan orang yang masih maksiat tapi sholatnya tetap jalan Ustaz? Rasulullah SAW pernah bersabda, nanti sholatnya menghentikan maksiatnya. Nanti sholatnya menghentikan maksiat. Ini bukan menormalisasi, bukan. Tapi bab ini, kalau kita melihat saudara kita ada yang dalam batinnya sebenarnya dia bertempur antara maksiat yang dia sudah tahu itu maksiat, tapi dia masih menyesalinya sehingga dia melakukan pertaubatan dengan cara melakukan ketaatan. Tapi dia jatuh lagi, kita bantu dia Pak, bantu doakan, bantu support, ya. Nanti kemaksiatannya akan dihentikan oleh ketaatan. Tapi kalau orangnya kita
minta sama Allah agar tidak dikembalikan lagi kepada dosa masa lalu. Kan salah satu ciri orang yang mendapatkan manisnya iman itu, poin ketiganya adalah kalau ada rasa di dalam hatinya dia benci, dia enggak senang kalau dia harus balik ke masa lalunya. Sebagaimana dia enggak suka kalau nantinya dia dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga kalau orang sudah taubat biasanya Pak, ada di hatinya itu namanya furqan. Apa itu furqan? Sesuatu yang menjadi sensor, pembeda. Kalau dulu dia nyaman dengan kemaksiatan yang dia lakukan, dengan teman-teman yang sama-sama berbuat maksiat, biasanya furqan itu akan nyala. Begitu ada teman yang pernah ngajak dia maksiat, dia langsung ada sikap kurang tertarik dan kurang suka dengan teman itu. Itu namanya furqan. Orang yang sudah diberikan furqan ini mahal Pak, jangan sampai lepas. Ini anugerah, given, the best given, sebaik-baiknya pemberian dari Allah. Jadi kalau sudah ada rasa itu tertanam di dalam hati, udah rawat baik-baik, pupuk dengan serius. Karena apa? Itu yang akan menjadi benteng atau rem buat kita, sehingga kita tidak mudah ditarik lagi kepada masa lalu kita. Furqan namanya Pak. Saat ada kondisi itu Pak, syukuri. Kok aku gak suka ya sekarang ya, gitu. Ada sebuah ungkapan dari Abu Sulaiman Ad-Darani. Beliau pernah mengatakan, ahlu ta'ati bilayalihim aladzu min ahli lahwi bilahwihim. Apa maksudnya? Para pelaku-pelaku ketaatan di malam-malam harinya lebih menikmati, lebih mendapatkan kelezatan daripada ahli-ahli maksiat dengan kemaksiatannya di malam hari. Berapa banyak orang maksiat di malam hari? Ya, mungkin dia orangnya dulu maksiat di malam hari, tapi begitu Allah hadirkan furqan kepada hatinya, berubah sekarang. Malam harinya lebih terasa nikmat dan lezat, lebih terasa syahdu bagi dia daripada masa lalunya dalam maksiat di waktu malam tersebut. Itu kata Abu Sulaiman Ad-Darani, ahlu ta'ati alazzu bilayalihim min ahli lahwi bilahwihim. Nah, semoga Allah hadirkan itu buat kita. Allah jaga nikmatnya waktu malam-malam, ya, baik itu berkesendirian saat salat tahajud atau saat kita berjamaah, saat kita melaksanakan tahajud berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ingat Pak ya. Jadi memang rukunnya itu harus terpenuhi dalam taubat. Pak Haji silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Akhwan Ustaz, mungkin saya sedikit menambahkan begitu Ustaz atas topik taubat dan perbuatan maksiat ini. Kita sekarang ini dalam bulan Ramadan yang salah satu kewajiban takwa, siam itu adalah ketakwaan, meraih derajat takwa. Nah, dalam salah satu surat di surat Ali Imran itu, salah satu karakter orang bertakwa adalah alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu. Ini di surat Ali Imran ayat 135. Ini barangkali karakter yang harus kita bentuk ketika kita mau menjadikan diri kita bertakwa. Karena ketakwaan itu adalah yunfikuna fis-saraa wa dharra wal kadhimana qaja dan alladzina fa'alu fahisatan aw dzalamu. Ditutup walam yusiru ma fa'alu. Tidak, pertama ingat, yakin Allah mengampuni, dan ditutup dengan tidak akan mengulangi lagi. Barangkali ini yang mungkin harus kita tambahkan kepada diri kita, bahwa ketika kita sebagai manusia yang normal ini, meskipun bertakwa, itu masih ada kesalahan, dan ini jalan keluarnya. Saya kira tambahan dari Akhwan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Maka tadi saya sebutkan di rukun ketiganya, berani untuk tidak mengulangi. Betul ya? Ayatnya yang Bapak baca, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi rukun taubat yang ketiga saya sampaikan tadi apa?
berani untuk tidak mengulangi, berani mengakui dan menyesali, berani melepas dan meninggalkan, berani untuk tidak mengulangi. Itu ya rukun taubat yang ketiga. Makanya ada yang baru 1, ada yang baru 2/3 dari rukun itu. Padahal apa? Sempurnakan 3 rukun ini. 1, berani menyesali dan berani mengakui. 2, berani untuk melepas dan meninggalkan. 3, berani untuk tidak mengulangi. Jazakallah khairan katsiran Pak. Itu tadi memang ayatnya ya, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak melanjutkan dosa itu. Mereka tidak lanjutkan. Ya. Artinya apa? Tidak nakal lagi, berjanji untuk jadi orang baik. Ya. Tapi Rasulullah juga pernah mengatakan kepada seseorang yang, bagaimana ya Rasulullah, saya taubat, tapi kok saya jatuh lagi dalam maksiat. Tapi saya sholat. Rasulullah kemudian membesarkan hatinya. Semoga nanti taatmu menghentikan maksiat. Iya Pak. Jadi kalau kita sebagai seorang dai, kita harus keras ke diri kita, bukan ke orang lain. Kalau ada orang yang kita lihat kayak gitu, udah jatuh dia dalam maksiat, jangan kita bilang, mas neraka kamu mas, udah gak ada tempat lagi. Ini namanya penjual madu dengan lisan cuka. Ada satu kisah di mana penjual madu bersebelahan dengan penjual cuka, tapi penjual cuka lebih ramai dan lebih laku barang dagangannya. Si penjual madu tanya, kenapa kok saya nggak ramai? Padahal saya jualan madu, baik untuk kesehatan. Apa katanya? Karena kau dagang madu, tapi dengan lisan cuka. Sementara aku berdagang cuka dengan lisan madu. Itu Pak ya. Jadi kita keras terhadap diri kita dengan apa yang kita bahas pagi hari ini. Tapi kepada orang yang boleh jadi batinnya sedang mengalami pergolakan Pak. Pertempuran yang dahsyat dan sengit, kita enggak tahu. Maka kita mengamalkan apa yang dikatakan oleh salafus salih, idza raaitum syai'an takrahunahu min akhika fa'tu lahum uzran. Kalau kau jumpai sesuatu yang belum nyaman kau lihat dari saudaramu, kasih uzur kepadanya. Fa ilam tajidu, kalau kau tidak punya uzur kepada orang tersebut, faqulu fi anfusikum, katakan kepada diri kalian, anna lahum uzran lam ta'rifu. Dia sebenarnya punya uzur, cuma kita enggak tahu. Ada orang masih bergelut Pak dalam riba. Bukan saya menormalisasi riba. Jurusan S2, S3 saya ekonomi syariah. Saya tidak menormalisasi riba. Tapi berapa sudah air mata menangis di malam hari. Dia tahu itu riba. Tapi mungkin belum ada keberanian untuk itu. Atau belum ada jalan keluar yang secara real yang dia jumpai. Kita cuma bisa mengutuk. Ya kan? Padahal dia juga dalam pertempuran sengitnya, dia pengen ngelepas itu. Bagi kita orangnya, kalau kita orangnya, maka kita mengamalkan hadis Rasulullah, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairun min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kita harus keras kepada diri kita kalau kita pelakunya. Tapi kalau kepada orang lain, jangan-jangan dia masih bertempur sengit Pak. Ya, dia berpikir karena sudah terkunci sana sini, terkungkung. Nah itulah makanya tolong saudara kita untuk terbebas dari maksiat. Itu kata kuncinya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Gitu ya Pak ya. Barakallahu fikum. Makasih Pak Haji sudah menambahkan. Boleh satu lagi silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, saya mau pernah baca hadis yang bunyinya kurang lebih, seandainya kalian tidak berdosa, niscaya Allah akan membinasakan kalian dan menggantikan kalian dengan kaum yang berdosa. Lalu mereka memohon ampun kepada Allah dan Allah pun mengampuni mereka. Nah tekanannya
kenapa Allah membinasakan orang yang tidak berdosa ini? Ustaz, mohon penjelasan. Makasih. Ya, menarik kalimat tadi itu, seolah kok kayaknya Allah nyuruh kita berdosa. Ya kan? Bahasa pemahamannya kan gitu ya. Jika kalian tidak berdosa, maka Allah akan binasakan kalian dan mengganti kalian dengan kaum yang lain. Saya melihatnya justru bukan dengan pemahaman begitu. Mari kita simak apa yang dijelaskan oleh para ulama tentang idza lam taznibu itu. Jika kalian tidak berbuat dosa, apa maksudnya? Di sini disebutkan la zahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yuznibun. Allah akan menghantam kalian, membinasakan kalian, dan Allah mengganti dengan kaum pendosa. Kenapa ini disampaikannya kepada para manusia, Pak? Saya tanya dulu, kenapa Rasulullah sampaikan kepada manusia? Karena kalau hadis ini disampaikan kepada malaikat, enggak pas pastinya. Betul ya? Quran surat 66 ayat 6. Allah berkata, "Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Malaikat itu enggak pernah mangkir dari perintah Allah dan tidak pernah maksiat atas apa yang Allah titahkan. Jelas Pak? Ini pertama. Ini mafhumnya dari hadis itu. Yang kedua, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ini, sesungguhnya beliau sedang menunjukkan kepada kita bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Allah tahu, karena Allah penulis skenario. Dalam skenario yang Allah catatkan bahwa kita ini akan berbuat dosa sebenarnya. Ya. Tetapi Allah juga memberikan kita 4 hal agar kita bisa ngerem diri kita dengan melakukan 4 hal ini untuk tidak berdosa. 1, Allah turunkan Al-Quran. 2, Allah utus Rasul. 3, Allah kasih kita hati untuk menimbang. 4, Allah anugerahkan fikiran untuk berfikir. Ini Pak. Terus bagaimana dengan kalau enggak berbuat dosa diganti? Ya berarti bukan manusia namanya ini. Kalau enggak berbuat dosa, berarti sudah di-stem sama Allah manusia ini pendosa. Dan sudah di-stem sama Rasulullah SAW manusia ini pendosa. Sekarang saya tanya gini, Bapak pernah baca tulisan jangan tengok kiri? Pernah baca? Sikap Bapak setelah baca tulisan itu apa? Malah tertantang untuk nengok kiri kan? Betul nggak Pak? Kalau saya baca gitu, saya udah bilang sama istri. Kayak semalam nih saya baru pulang dari Cirebon setengah 12. Saya bilang nih, nanti kalau di jalanan sering ada ini Mi, jangan tengok kiri, jangan salahin Abi nggak mau nengok kiri. Walaupun Umi di sebelah kiri, saya bilang gitu. Oh gitu Bi, iya. Ntar kalau tulisan itu udah lewat baru Abi nengok. Kan perintah dia jangan tengok kiri, ya sudah jangan ditengok. Cuma rasa penasaran kita akhirnya, iya, menantang kita untuk nengok. Ada apaan sih? Udah disuruh jangan nengok. Betul nggak Pak? Iya. Allah bilang, wala taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam, jangan kau dekati pohon ini. Bukan cuma mendekat, makan buahnya, ya kan? Betul ya Pak? Jadi bagaimanapun 4 hal ini diturunkan tadi sebenarnya untuk kita semua mengambil kebaikan dari 4 hal ini. Bapak tahu apa penyesalan penghuni neraka nanti di akhirat? Kata Allah di surah 67 surah Al-Mulk ayat ke-10, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna." Lanjutannya apa Pak? "Ma kunna fi ashabis sa'ir." Andai dulu kami dengar, andai dulu kami berfikir dan menimbangnya, ma kunna fi ashabis sa'ir. Enggak mungkin kami jadi penghuni neraka sa'ir hari ini.
Oke, kejadianlah apa yang terjadi. Pelanggaran dilakukan. Adam pun melanggar. Tapi kata Allah apa? Dia menyesali perbuatannya. Rabbana zalamna anfusana. Quran surah 7 ayat 23. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi Allah siapkan skenario lain. Kalau kau berbuat dosa dan kau kembali kepada aku, kata Allah, ku ampuni dosa. Gitu kan? Yang ada sekarang sudah berbuat dosa, bangga dengan dosanya, ngajak orang lain berbuat, itu celakanya Pak. Itu maksudnya. Iya kan? Dia sudah berbuat dosa, bangga dengan dosanya, ngajak-ngajak yang lain untuk dosa. Padahal Allah tahu nih, dalam skenarionya Allah, kalian akan berbuat dosa. Oke. Tapi bisa jadi kalian tidak berbuat dosa kalau 4 hal ini kalian perhatikan dengan baik. Oke, akhirnya kalian melakukan dosa. Di ujung sana kata Allah ada ampunanku kalau kalian mau taubat. Tuh ya. Yang ada malah bangga. Ada loh Pak, orang sudah ditutup aibnya sama Allah malam hari, paginya dia cerita. Semalam. Ya kan? Kata temennya apaan? Pelayanannya top dah pokoknya. Maksudnya apaan? Dia habis berzina, dia ngomong sama temennya, pokoknya top banget dah. Ya Allah. Allah tutup aibnya Pak. Dia cerita sendiri, ya kan? Nah itu Pak. Yang kayak gini nih nggak akan pernah diampuni dosanya. Apa katanya? Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kullu ummati mu'afa. Semua umatku akan diampuni insyaallah. Illal mujahirun. Kecuali mujahir. Ingat jangan salah baca. Karena kalau muhajir artinya bagus. Orang yang berhijrah. Tapi kalau mujahir, orang yang telah berbuat dosa, Allah tutup rapat-rapat maksiat dan dosanya ini, dia ceritain sendiri. Ini namanya mujahir. Jadi kalau baca hadis semisal tadi Pak, memang tidak bisa kita baca letterlek saja. Karena saya pernah baca satu hadis itu, dia bisa sampai 12 pemahamannya. Gimana caranya? Kalau kita dudukkan dia, terus kita lihat Rasulullah waktu ngomongnya sebagai apa. Saya kasih contoh satu hadis Pak. Ada bunyinya gini. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapapun yang menggonta-ganti agamanya, maka bunuhlah dia. Saya tanya, tetangga kita muslim terus murtad, boleh kita bunuh enggak? Lah hadisnya kan jelas ini sahih Pak. Kenapa enggak boleh langsung kita bunuh? Lihat Rasulullah waktu mengucap itu kapasitasnya sebagai apa? Kalau sebagai kepala negara berarti beliau eksekutor, layak untuk mengeksekusi. Bukan kemudian hadis itu difahami dengan begitu liarnya. Karena hadis Pak, kata seorang ulama dari kalangan tabi'in, al-ahadis mudillatun illa alal fuqaha. Hadis-hadis ini bisa menyesatkan seseorang kalau tidak difahami oleh orang yang mengerti. Jelas? Jadi hadis semisal tadi itu kalau kita baca, kalau gitu ini anjuran untuk berbuat dosa dong. Enggak, ya Pak ya. Allah tahu skenarionya, tapi Allah siapkan 4 hal untuk kita tidak terjatuh dalam dosa. Kalaupun masih terjatuh juga, di ujung jalan sana ada ampunan Allah menanti kita. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.